pendidikan atau pengajaran, pemberian teladan kepada anak, itu bukan cuma orang tua seminar 1-2 jam. Iya, ya. betul, Bu. Tapi itu sesuatu yang real di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu bisa menjadi objek pelajaran. Tapi saya merasa begini, di atas semua usaha kita, yang satu adalah Christ-centeredness di Iya, dalam hidup betul, orang Bu. tua, di dalam hidup keluarga dan anak-anak, dan doa orang tua. Kayak iklan tuh kalau terus kita dengar dari nggak mau beli, jadi kemudian kita coba-coba beli, nikmatin dan ternyata bisa jadi ketagihan ya. Ada satu filsuf katakan, kebohongan kalau dikatakan 100 kali bisa menjadi kebenaran, tanda kutip. Benar. Sehingga anak-anak kita itu mereka diperbudak tanpa paksaan. Mereka merelakan diri diperbudak tanpa merasa itu perbudak. Nah itu Bu Mercy, di sana poinnya. Jadi waktu anak-anak kita menerima stimulasi seperti itu sepertinya nggak ada penjaga gerbangnya langsung blong masuk. Shalom Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa, dan saya memiliki 2 orang cucu saat ini. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang tua bukan hal yang remeh, bukan hal yang gampang gitu ya, lewat saja. Menjadi orang tua itu adalah satu pertarungan. Pertarungan dengan diri sendiri, pertarungan dengan dunia di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berharap melalui apa yang kami bahas melalui berbagai episode podcast ini, Bapak Ibu semakin menghargai panggilan Tuhan menjadi orang tua bagi jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini saya mengundang seorang penginjil, Ibu Mercy Matakupan. Apa kabar Ibu Mercy? Baik Bu Mini. Ya, senang berjumpa lagi dengan Ibu Mercy. Sama Ibu. Ibu Mercy ini adalah ibu dari seorang putri remaja, dan beliau adalah pengerja, penginjil, vikaris dari Gereja Reform Injili Indonesia Kemayoran, dan saat ini beliau bertanggung jawab atau adalah koordinator dari kurikulum sekolah minggu GRII. Nah, dari pengalamannya saya percaya topik kita pada kali ini tentang laki ya laki, perempuan ya perempuan. Beliau dengan segala pengalamannya, saya percaya Tuhan bisa pakai apa yang dia akan sampaikan nanti. Ya Bu Mercy ya. Nah, karena itu hari ini kita akan berbicara mengenai pemahaman mengenai gender saat ini yang begitu diselewengkan. Nah, bahkan sekarang ada situasi di mana mendefinisikan gender seseorang itu hal yang tabu, yang pantang, nggak boleh sembarangan ngomong. Ya, waktu kita bilang laki itu laki, aduh jangan deh, siapa tahu dia fahamnya perempuan begitu. Kalau kita bilang itu perempuan, aduh jangan deh, siapa tahu dia laki begitu. Saya ingin menanyakan hal ini kepada Ibu Mercy. Bagi Ibu Mercy, di balik gerakan yang viral yang begitu kuat ini, ada apa sebetulnya yang terjadi dengan manusia? Iya, kalau kita coba lihat semua fenomena yang ada ya Bu Mini ya, itu kita lihat bahwa sebetulnya esensi dosa itu setiap tahun dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu esensi dosa itu tetap sama sih. Cuma casingnya aja yang berbeda-beda. Ya, dan sekarang pakai casing ya LGBT lah, whatever lah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu ya Bu ya, esensi dosa itu sebenarnya terulang-ulang bahwa manusia itu selalu berusaha untuk saya mau bebas, saya mau berotoritas atas hidup saya sendiri, dan hak saya itu segala-galanya. Itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa kan. Saya mau bebas, saya tidak mau taat, saya mau bebas menentukan saya mau jadi laki-laki atau perempuan, saya mau punya otoritas atas tubuh saya bahkan boleh bisa melahirkan anak yang saya kandung atau saya mau gugurkan. It depends on me, karena tubuh saya, otoritas ada dalam diri saya. Lalu yang menjadi ironis itu memang Bu, kalau saya perhatikan ya makin
ke belakang ya, memang kita tidak hidup di tengah-tengah planet bumi yang makin baik ya Bu. Kita menemukan planet bumi yang makin suram, keberdosaan manusia itu makin menakutkan. Langsung kita akan melihat bahwa persamaan hak itu segala-galanya. Semua orang itu berteriak perjuangan hak, dan itu seperti sesuatu yang membela harga diri manusia ya. Namanya persamaan hak asasi manusia. Seolah-olah itu sesuatu yang segala-galanya, sehingga semua orang berteriak haknya. Kita tahu ya sebenarnya di dalam kekristenan, Alkitab juga memberitahu bahwa ya simple lah, dalam satu keluarga ketika mereka semua saling berteriak tentang hak saya sebagai suami, hak saya sebagai bapak, hak saya sebagai istri, anak, hak saya sebagai suami, bahkan binatang pun bisa berteriak untuk hak binatang. Menjadi sesuatu yang aneh, sehingga sistem nilai kita tuh jadi kacau ya. Yang tidak mendapat hak, mereka boleh berteriak bahwa kamu mengambil hak saya. Saya bisa menyimpulkan dalam satu kata, pemberontakan manusia ya terhadap penciptanya, begitu Bu ya. Dan abad ini kita akan melihat bahwa dibagi Bu dua area publik dan area private. Kalau kamu udah mulai ngomong iman, Alkitab, kebenaran, that's it about private. Jangan bawa itu di dalam area publik. Tapi kalau publik, bisnis, pekerjaan, bahkan sekolah, itu area yang not private, itu area public. Don't talk about truth, don't talk about your religion, apalagi talk about God, please. Ya seperti itu. Ya itu makin terpinggirkan begitu ya. Iya, dan manusia seperti hidup itu ya desperate ya, terbelah seperti itu. Sedikit latar belakang ya tentang sesuatu di balik gerakan gender ini begitu ya. Nah, kalau Ibu Mercy melihat ya dari pelayanan selama ini, sejauh apa sekarang gerakan gender yang tidak jelas ini, yang suka-suka orang gitu ya, itu sudah merasuki keluarga Kristen, komunitas Kristen? Oh ya, sangat Ibu. Masalahnya kadang-kadang kita itu terlalu bodoh, terlalu lambat ya. Dan sejarah membuktikan kita tuh selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama ya. Biasa kita tuh menemukan anak kita sudah gagal, anak kita nonton video porno dulu, atau anak kita dia bilang pada kita, "Mami, I am gay, I am lesbi." Baru kita tuh kaget sekali ya melihat itu, dan kita melupakan banyak hal bahwa memang kita tidak mendidik anak kita dengan benar untuk mereka melihat the beauty, kemuliaan, bagaimana dia jadi seorang laki-laki atau jadi seorang perempuan. Saya boleh sharing ya Bu, saya pernah membawakan di satu sekolah Kristen, itu manhood and womanhood, 2 sesi Bu. Jadi yang cewek-cewek sama saya, yang cowok-cowok sama suami saya. Nah setelah sesi pertama itu Ibu, tiba-tiba lalu silakan boleh tanya, saya mendapat begitu banyak pertanyaan. Dan untuk siswa kelas 7 itu satu SMP ya Bu ya. Mereka bisa menanyakan, waduh desain Tuhan itu begitu underestimate kita perempuan ya Bu. Kita jadi kelihatan weakness banget ya. Saya jadi kelihatan lemah, apalagi saya nanti harus taat pada suami saya. Pertanyaan mereka kelas 7 itu sudah sedalam itu loh Bu. Sampai saya baru saja lalu ada yang tanya gini, bagaimana Bu kalau saya menemukan calon suami saya itu bahkan lebih lelet dari saya, lebih gak bisa mimpin, lebih lambat, kapasitas. Terus saya mesti taat sama dia gitu. Goblok banget. Dan saya sambil bercanda saya bilang pada dia, justru itu Nak, gak kebetulan. Paling gak kamu ikut sesi ini 2 kali ya. Nah itu di anak-anak loh Bu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang bahkan mantan uskup Anglikan, ya Desmond Tutu ya dia pun mengatakan bahwa sekarang gereja bukan hanya harus menikahkan gay atau lesbi loh Bu. Dia bahkan memberikan tuntutan bahwa gereja harus bertanggung jawab, bahkan membaptiskan untuk anak-anak dari orang-orang pasangan lesbi atau gay. Harus bertanggung jawab untuk parenting mereka. Sudah begitu mempengaruhi kehidupan gereja ya. Oke. Seperti itu Ibu. Nah sekarang kita bicara mengenai parents nih, mengenai orang tuanya ya. Bukan lagi komunitas Kristen ya. Orang tua, saya sudah lewat sih ya, tapi
orang tua saat ini yang masih punya anak-anak di rumah ya, menurut saya mereka sangat kebingungan. Bingung dalam arti bagaimana memposisikan diri sebagai orang tua Kristen yang berpegang kepada Alkitab. Jadi mereka pikir kalau mereka itu menerapkan sepenuhnya prinsip firman Tuhan, apa kata dunia? Tapi kalau mereka mau ikut pikiran penyelewengan gender ini, wala serem juga. Iya. Jadi mereka antara menolak enggak, menerima enggak. Mereka main tengah. Mereka main seperti tarik ulur begitu. Nah, Cari aman ya, Bu. rasanya ya, mana enak hidup seperti itu. Enggak ada prinsip yang teguh, enggak ada prinsip yang solid yang kita itu bisa ini benar, ini salah kayak gitu. Enggak ada benar atau salah, ya apa aja ikut arus begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu Mercy orang tua itu perlu menyikapi kesalahan dalam memandang hal gender ini? Iya ya, Bu. Ini tadi kan Ibu Mini tadi sudah memberitahu bahwa bagaimana ya untuk menghadapi orang tua yang kebingungan ya. Mereka mau menegakkan Alkitab, tapi dunia menyatakan satu fenomena yang berubah sekali. That's it ya. Ternyata esensi dosa itu dari dulu sampai sekarang ya, Bu. Manusia itu sangat takut ditolak oleh dunia dan berjuang mati-matian untuk menjadi serupa dengan dunia. Kita tahu ya, bangsa Israel pernah teriak, kami mau raja. Ya, Samuel begitu desperate dan Tuhan bilang, mereka kepingin raja itu bukan karena mereka menolak kamu, tapi mereka menolak saya. Kenapa? Alasannya cuma satu, Bu. Karena kami ingin hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata orang Kristen sampai sekarang pun kita parents itu tidak kenal panggilan kita seperti Ibu Mini bilang. Nggak kenal identitas kita sebagai orang Kristen. Sehingga semua yang praktis haunya itu nggak kejalan, Bu. Orang tua nggak ngerti identitas Kristen itu seperti apa ya. Sangat takut ditolak oleh dunia. Ya sangat ingin menjadi serupa dengan dunia. Karena mungkin takut dibilang apa ya, nggak up to date, nggak happening, nggak keren. Sehingga mereka melupakan ini mungkin ya, Bu. Ya esensi bahwa parenting itu ready or not, dia tidak membawa anak-anaknya masuk di taman playground, tidak sedang mengajak berjalan-jalan, tetapi masuk di area medan peperangan rohani. Hal yang sesimpel itu mungkin sudah berulang-ulang ya, tapi tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk di tengah-tengah dunia ini. Bahwa dunia akan membuli mereka, dunia akan menekan kerohanian mereka. Sometimes mereka akan mungkin ketakutan dan berusaha untuk diterima teman-teman mereka. Tidak masuk mempersiapkan mereka masuk ke peperangan rohani ini. Kan Alkitab bilang, Mazmur 127 ya, Bu, bilang anak-anak itu pada masa muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang tua yang membuat tabung panahnya penuh. Dan dia tidak akan malu jika dia bertemu dan berbicara dengan musuh-musuhnya. Poin itu, Bu. Nah, Ibu Mercy, saya melihat lagi orang tua ya. Anak-anak bagi saya itu ikut bagaimana orang tuanya. Berarti sekarang orang tuanya adalah pemain utama. Sepertinya begitu ya. Yang dia itu perlu punya pemahaman dan cara pandangnya Tuhan. Selaras dengan itu begitu. Di dalam mendidik anak-anak yang tadi itu Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, dan saya percaya sekali bahwa anak-anak di dalam keluarga tidak hanya mempan kalau papa mama itu sering mengajar dan lain sebagainya. Tapi mereka butuh teladan, how to do it. Bagaimana menerapkan apa yang papa mama itu ajarkan. Yang biasanya banyak sekali soal prinsip, soal nilai hidup, soal karakter. Nah, mereka lihat dulu nih dari hidup papa mamanya. Cocok apa enggak? Itu benar apa enggak? Begitu ya. Nah, menurut Ibu Mercy, kalau dahulu itu orang atau kita lah ya, generasi kita itu bisa melihat lebih jelas kepada keluarga-keluarga yang formatnya tradisional atau konvensional ya. Jadi papa itu kerjanya itu tiap hari pergi, anak-anak bilangnya cari duit gitu ya. Kalau mama itu kebanyakan di rumah begitu. Itu kan sangat benar-benar tradisional ya.
Zaman sekarang kan nggak begitu, bisa dibalik begitu loh peran orang tua itu. Dan anak-anak melihat, menyaksikan itu begitu, baik anak perempuan maupun anak laki. Nah, menurut Ibu, sesuai dengan panggilan Tuhan kepada orang tua, ada ayah, ada ibu gitu ya. Bagaimana orang tua masa kini itu semestinya menyikapi format keluarga atau format suami istri, format papa mama ini, supaya anak-anaknya bisa belajar dari itu. Cukup panjang ya Bu ya. Coba saya mau ada satu kalimat Ibu di depan yang kalau saya mau katakan benar yang seperti Ibu Mini bilang, seringkali orang tua itu kita lihat sekarang udah nggak bisa tuh hanya teaching kepada anak-anak, ngajarin aja ya. Tapi kan kita lihat action itu berbicara lebih besar kadang-kadang daripada kata-kata. Tapi memang Alkitab tidak pernah meminta kita itu untuk which one, memilih antara teaching atau teladan hidup. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Cuma problemnya sekarang saya lihat itu bisa ekstrim kayak pendulum. Ada yang teaching too much tapi tidak bisa menjadi teladan di tengah anak-anak. Ada yang sekarang itu pokoknya yang penting itu teladan, tapi kemudian nggak pernah teaching kepada anak-anaknya, sehingga nggak pernah mengajarkan ini loh yang benar, ini loh yang bikin Tuhan sedih, ini yang dosa, benar-benar dosa. Karena orang tua sekarang katakan pokoknya mereka ngikutin saya lah, pokoknya saya berbuat baik lah. Padahal kita lihat di dunia ini nggak bisa hanya sekedar berbuat baik atau tidak. Tapi pilihannya adalah ini dosa atau tidak, ini menyakiti Tuhan atau tidak, ini menyenangkan Tuhan atau memberontak terhadap Tuhan. Dua-duanya harus memang berjalan bersama-sama ya Bu. Itu yang namanya integritas ya. Iya. Kadang-kadang orang tua itu menyepelekan, udahlah saya nggak mau banyak ngomongin lah kepada anak-anak. Nanti kan mereka tahu sendiri, nyontoin saya nggak bisa juga. Karena kan budaya dunia itu mengajar anak-anak kita melihat, tapi budaya Alkitab itu kan tekun untuk mendengar. Mereka perlu juga mendengar dari kita orang tua. Nah, problem yang kedua, Bu Mini, yang tadi Ibu Mini lihat bagaimana ya orang tua untuk menghadirkan itu di depan anak-anak ya, yang tadi ya. Memang nggak bisa enggak ya, sebelum kita mendidik anak-anak, saya sendiri melihat bahwa Tuhan itu lebih dulu mendidik kita, Ibu. Betul. Ya. Kita selalu berpikir bagaimana saya merubah anak. Tapi ternyata Tuhan katakan saya mau bereskan kamu dulu. Saya mau merubah kamu Parentsnya dulu. Parentsnya lebih dulu. Sehingga itu yang meletihkan orang tua. Orang tua seringkali mau pakai just make sense lah. Okay or not okay lah. Sehingga jarang orang tua mau belajar firman Tuhan. Capek, prosesnya lama. Belum mengetahui firman Tuhan. Belum mempersilahkan Tuhan merubah saya. It hurts. Sehingga seringkali just only make sense lah. Dan mereka melakukan begitu banyak kegagalan-kegagalan. Apalagi setelah kita jatuh dalam dosa ya. Desain Tuhan yang bagus dari penciptaan itu. Laki-laki gagal menghidupinya. Lalu bukan cuma laki-laki, perempuan juga gagal menghidupinya. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu merusak image anak-anak untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang perempuan dengan benar. Karena tipikal papa-papa yang tidak punya godly masculinity ya, atau godly manhood ya. Cuman tahu otoritas adalah dengan power, dengan kuasa. Lalu menemukan mama-mama yang kelembutannya adalah mungkin dengan mengasihani diri, menangis, atau hanya sibuk mematut kecantikan diri dan lain sebagainya. Mereka nggak dapat image how to become a man dan how to become a woman. Ya, saya sendiri mempunyai seorang murid remaja yang mengatakan mati-matian berlaku untuk menjadi laki-laki ya Bu. Ya, padahal dia seorang perempuan yang cantik, she is very smart girl, hanya untuk membuktikan bahwa mama itu lause membesarkan 5 anak perempuan seorang diri tanpa papa. Then I will prove it. Ya, tanpa laki-laki saya bisa kok. Saya bisa. Jadi dia sangat tidak suka misalkan kalau dia mens, dia sangat merasa diri itu jijik, dia merasa kenapa Tuhan bentuk saya dengan segala kelemahan-kelemahan seperti itu. Itu mengingatkan saya, wow, dia tidak melihat the beauty jadi seorang perempuan dan dia kehilangan figur
papa dan dia mendapat mama yang seperti itu. Nah itu ternyata dampaknya bisa seperti itu, Bu. Ibu tadi menyebut soal masculinity ya. Nah, bagaimana orang tua itu mengajarkan masculinity kepada anak lakinya dan femininity kepada anak perempuannya di dalam keluarga. Iya. Kalau mengajarkan ini memang harus mulai orang tua itu harus betul-betul jelas konsep identitas kenapa ada laki-laki dan kenapa ada perempuan. Seperti Ibu bilang ya, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ternyata itu not just about matter gender atau perbedaan seks, Bu. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu bagian bahwa kita tahu itu nggak kebetulan, bukan kecelakaan biologis, bukan sesuatu yang saya bahkan boleh milih, tapi ada rancangan Tuhan yang indah kenapa harus laki-laki dan perempuan. Itu kan diulangi terus di dalam Alkitab. Laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Karena Tuhan itu punya rancangan, Tuhan ingin menyatakan karakter dia di dalam diri keberadaan gender laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu mewakili karakter Allah, menjadi cerminan Allah maksudnya. Gambar rupa Allah untuk semua karakter Allah yang inisiatif, berkuasa, berotoritas, melindungi, menyediakan, memberi, bahkan berkorban. Karakter itu Allah berikan kepada seorang laki-laki. Dan itu gak bisa kecampur. Dan perempuan, she is very beautiful. Dia begitu mulia karena dia akan mencerminkan karakter Allah yang gak bisa ditukar dari diri laki-laki. Karena Allah itu adalah Allah yang berelasi. Kita menyembah Allah Tritunggal kan. Di dalam diri perempuan Tuhan mendesain dia harus jadi female, harus jadi perempuan. Karena Tuhan menetapkan rencana desain keindahan karakter Allah yang lain yang harus dicerminkan dalam diri seorang perempuan. Karakter yang apa? Karakter yang responsif, yang tenang, yang lemah lembut, kelemah lembutan di dalam kekudusan, yang di dalam ketaatan. Karena melambangkan gambaran Allah itu seperti Kristus taat kepada Bapa, Bapa mempermuliakan anak. Itu satu relasi yang tidak bisa tertukar. Pada waktu kita dengan gampang, lah itu kan just a matter of sex. Sekarang makin canggih, saya bisa kok, saya bisa transgender kok. Itu bukan semata-mata merubah fisik, Bu. Itu dia sedang menghancurkan identitas dia habis-habisan. Sehingga kalau honestly jujur ya, kita lihat semua orang yang berhasil transgender merubah tubuh dia. Yang perempuan merasa terperangkap di tubuh laki-laki. Laki-laki merasa terperangkap di tubuh perempuan. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah kebingungan, Kacau, insecure. Dia pun bisa jadi laki-laki lalu bisa berpacaran dengan perempuan, paranoidnya luar biasa, makin ketakutan, and then perceraian tinggi, suicide, putus asa, stres, desperate. Kalau mau kita panjangin, kita bahkan menemukan kasus-kasus yang ekstrim. Laki berubah jadi perempuan, and then satu waktu dia menemukan, enggak loh, ternyata yang benar itu saja jadi laki-laki loh. Lah terus bagaimana itu merubah tubuhnya yang sudah jadi. Jadi pencarian akan kepuasan itu memang gak pernah habis. Dan dia mau hancurin, mau rubah tubuhnya. Ternyata itu bukan masalah fisik. It is a matter of your soul. Jiwamu. Dan kalau kita berani merusak itu, ya kita berani merusak rancangan Allah. Dan saya lihat hampir tidak ada kebahagiaan yang sejati yang bisa dilihat. Tidak mungkin ada kepuasan. Sesederhana itu, Bu. Ya, ini mengerikan ya. Nah, sekarang kalau kita melihat di media sosial, kita lihat gerakan ini itu sangat gencar. Ya, semua orang ngomong soal ini. Dan bagi mereka yang setuju itu menjadi semacam doktrin. Ya, sesuatu yang sangat powerful merasuki kehidupan setiap manusia zaman sekarang. Nah, itu kalau terus ya, dan mungkin gereja, sekolah Kristen tidak memberikan bukan sekedar pencerahan ya, tetapi sesuatu yang kontra budaya begitu ya, sesuatu yang menyatakan apa yang benar menurut Tuhan, ya. Apa yang dosa ya di dalam dunia ini, maka lama-lama itu menjadi sesuatu yang biasa. Sebagaimana kita mendengar iklan ya. Jadi gerakan gender ini
itu akan menjadi sesuatu yang biasa, bahkan benar akhirnya. Bisa diterima, acceptable begitu ya. Katakan sekarang ya di sekolah misalnya, atau dimanapun lah dalam pergaulan anak-anak kita, khususnya anak-anak remaja ya. Mungkin mereka merasa bersimpati kepada beberapa teman yang memang mempunyai kecondongan itu, kecondongan gender yang tidak terlalu jelas ini. Lalu mereka mulai merasa kasihan. Begitu ada orang yang menyerang temannya ini, mereka akan sangat marah dan berdiri sebagai pembela temannya. Lama-lama dia merasa, apa salahnya? Kemudian akhirnya dia bilang, ini tidak salah. Dan akhirnya dia setuju. Nah kan bisa begitu gitu ya. Nah menurut Ibu Mercy, apa sih di dalam keluarga itu sejak anak-anak kecil, orang tua itu perlu menanamkan prinsip apa kepada anak-anak itu? Oh, menarik sekali ya Bu, tapi coba saya mau jelasin yang tadi di depan itu. Saya tertarik sekali yang Ibu bilang, kayak iklan tuh kalau terus kita dengar dari nggak mau beli, jadi kemudian kita coba-coba beli, nikmatin dan ternyata bisa jadi ketagihan ya. Ada satu filsuf katakan, kebohongan kalau dikatakan 100 kali bisa menjadi kebenaran, tanda kutip. Kebohongan, ulang aja sampai 100 kali, lama-lama kita jadi minder. Iya ya, jangan-jangan benar ya, that's it. Itu pola dunia dan tadi kan kita udah bahas di depannya. Ada satu peperangan rohani yang kita tidak siap masuk di dalam peperangan ini. Karena dunia itu Bu menawarkan semua propaganda yang melawan Tuhan. Tidak seperti kita di gereja. Orang dunia itu sangat tahu bahwa menyampaikan kebenaran itu tidak lagi dengan teaching seperti kita di gereja. And then kita melihat anak-anak kita, they are going very tired ya kalau mendengarkan. Kendaraan yang mereka pakai itu ada dua hal Bu. Yaitu apa? Entertainment, hiburan untuk memberikan propaganda mereka. Mereka gak akan bilang, lu mesti jadi kayak gua ya LGBT, lu mesti terima gua loh, lu mesti empati sama gua loh. Itu teaching, itu sesuatu yang harus tidak. Mereka akan menampilkan itu lewat musik, lewat fashion, lewat movie, lewat idol. Hal-hal yang menyenangkan ya. Hal yang menyenangkan sehingga anak-anak itu melihat sambil mereka main, sambil mereka duduk di rumah, di ruang private, sambil mereka maybe makan popcorn, sambil melihat. Tapi masuk hiburan, lagu, semua kalau kita amati baik-baik. Misal mereka masuk di daerah entertainment seperti itu. Ya terakhir kan kalau kita lihat Disney yang Cinderella itu kita tahu ya dari dulu si peri itu adalah seorang ibu yang begitu, yang gemuk, yang tua, yang begitu cheerful, yang lemah lembut ya. Lalu mengayunkan tongkatnya. Kalau ibu perhatikan sekarang enggak. Si ibu perinya adalah seorang cowok berkulit hitam, bercambang, bersepatu tinggi, dan bergaya seperti perempuan. Lewat apa? Movie, kartun, semua. Dan kebenaran itu masuk. Sehingga anak-anak kita itu mereka diperbudak tanpa paksaan. Mereka merelakan diri diperbudak tanpa merasa itu perbudakan. Nah itu Bu Mercy, di sana poinnya. Jadi waktu anak-anak kita menerima stimulasi seperti itu sepertinya nggak ada penjaga gerbangnya langsung blong masuk begitu. Iya. Tidak ada kayak daya counternya begitu loh. Betul. Terus lalu keduanya selain itu Bu, selain entertainment mereka tuh pakai story, cerita. Karena manusia itu gampang disentuh story. Itu semua berlaku Bu, mau di politik, mau di mana, mau menaikkan satu tokoh, kamu harus bikin story dia. Entah dia tuh story-nya dulu bagaimana, dari keluarga miskin, that's it, harus dikemas story. Sehingga kita tuh mengasihi dia dicerai sama istrinya meninggal, whatever, story. Sehingga kita bisa menerima dia, walaupun mungkin dia bukan orang yang bisa dipercaya. Story itu masuk sehingga anak-anak kita itu melihat stories, perhatikan ya, film-film, movie sekalian. Sampai kita tuh bisa berempati loh sama dia. Benar. Kesian banget orang itu ya. Ya kasihan ya, sampai saya perhatikan beberapa film-film itu mereka cinta sejenis misalnya, tapi kemudian karena tidak disetujui, yang satu kemudian akhirnya dibunuh, dirajam. Kita tuh akhirnya kita bingung yang jadi penjahat itu siapa gitu kira-kira ya. Gak jelas ya. Gak jelas. Jadi anak-anak kita kemudian berempati dengan itu semua. Lah, ibu tanya,
lalu kita nggak ada pintu gerbang yang mengajarin kita. Nah itu kita orang tua mesti berubah ya. Kadang-kadang saya perhatikan orang tua itu Bu, memberikan teaching bahkan di sekolah minggu. Itu sangat one way monolog, boring, membosankan dan casingnya itu nggak relatable sama mereka. Nah, kapan orang tua teaching? Biasanya orang tua teaching tuh dengan sesuatu yang membosankan atau pada waktu anak-anak itu melakukan kesalahan, baru mereka tuh teaching panjang sekali. Ya, anak-anak getting tired tadi tuh problemnya apa ya di depan. Nah, kemasannya seperti itu. Ibu bisa lihat ya, kalau dunia enggak. Saya hibur, kamu dengar musiknya, kamu bahkan tertawa. Lalu tokoh-tokoh itu masuk dan anak-anak jadi blur. Lama-lama menjadi biasa melihat laki-laki yang feminin dan melihat perempuan yang maco, yang kasar, perempuan yang ngebully temannya, lalu laki-laki yang femininan itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, kita perlu ya di sekolah minggu, Bu, di cara parenting kita, justru saya perhatikan pada waktu kondisi yang fun, nyaman, bergurau, kebenaran-kebenaran itu diberikan kepada mereka. Kebenaran-kebenaran diberikan dan mereka tuh dari kecil, Bu, sedini mungkin mengajarkan gender itu not a matter of laki loh, tapi itu masalah yang paling dini bagaimana mereka menghormati orang yang lebih tua. Itu masalah keluarga, manajemen dalam keluarga. Bagaimana mereka memperlakukan orang tua, value. Bagaimana berbicara dengan orang tua dengan menatap mata mereka, gitu. Menaruh dulu gadget mereka. Bagaimana say dari thank hal-hal you, kecil hal-hal kecil. Karena nggak mungkin hanya di satu tempat saja. Lalu saya belajar dari satu teman saya, Bu. Dia seorang yang cinta Tuhan. Dia punya 3 orang anak laki-laki. Di dalam mobil dia cerita, dia kaget ketika anak sulungnya yang SMA itu, saya nggak ngerti ya apa yang terjadi, balik belakang dan sepertinya berkata agak kasar dengan mamanya di belakang. Dia katakan, gua kaget Ci, lu tahu nggak? Saya kaget kenapa si sulung bisa sekasar itu sama istri saya. Saya mikir apa saya jadi teladan yang buruk ya? Kapan saya mengkasari istri saya sehingga anak saya bisa niru kayak gitu? Saya berdoa, terus dia lakukan apa? Saya pinggirin mobil saya keluar, saya suruh anak sulung saya keluar dan saya bilang, dia itu istri saya. Saya sayang sekali sama dia. Saya akan sakit hati kalau dia ke pasar dan ada seorang laki-laki membentak dia. Saya akan pukul dia. Terus dia bilang apa? Dengarkan kata-kata papa. Dia tenang sekali dan dia bilang, saya akan sakit hati dan marah sekali kalau anak istri saya membentak dia. Terus saya bilang, keren banget nih ya. Terus saya bilang, terus anak lu gimana? Diem dia, Ci. Sorry papa. Dia mikir, dia istri saya. Kalau dia ke pasar ada laki-laki bentak dia, saya marah, saya akan tonjok dia. Apalagi kalau anak istri saya itu membentak saya, dia langsung mikir anaknya. Jadi itu sesuatu teaching yang baik ya. How to become a man. Kamu itu diciptakan Tuhan lebih dulu daripada perempuan. Why? Karena untuk jadi laki-laki itu gak gampang, nak. Tuhan harus preparation kamu lebih dulu sebelum Hawa itu datang. Preparationnya adalah kamu mesti saya didik baik-baik supaya kamu gak salah menjaga Hawa. Gak kebetulan loh, Bu, bahwa Adam tuh diciptakan lebih dulu. Itu bukan sesuatu yang random. Dan Tuhan membawa binatang, lalu Tuhan suruh kerja dulu loh. Kasih nama seluruh binatang. Bertanggung jawab lebih dulu baru saya bawa perempuan ini kepada kamu. Wah, itu hal yang perlu laki-laki pelajarin selain dari kecil pakaian. Lalu kita tadi sudah sempat bahas ya, ada cowok dipakein baju cewek, or cewek diperlakuin dengan baju cowok dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang very simple sekali yang kita orang tua mungkin perlu, bukan cuma dengar sebetulnya. Merenung, Bu. Kita kekurangan momen merenung. Mengajarkan nilai hidup. Mengajarkan nilai hidup itu dalam aplikasi. Ya, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi dirimu, and then treat others dengan takut akan Tuhan. Berarti dari penuturan Ibu Mercy tadi, sebetulnya pendidikan atau pengajaran, pemberian teladan kepada anak
itu bukan cuma orang tua seminar 1-2 jam. Iya, betul, Bu. Tapi betul, itu sesuatu yang real di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu bisa menjadi objek pelajaran, gitu ya Bu ya. Betul, betul. Baik, saya merasa ya dari tadi kita itu bicara bagaimana ya supaya anak ini sebelum kita lepas ke dalam masyarakat yang lebih luas, anak ini kita persiapkan untuk kayaknya peperangan rohani begitu ya. Tapi saya merasa begini, di atas semua usaha kita, yang satu adalah Christ-centeredness di dalam hidup betul, orang Bu. tua, di dalam hidup keluarga dan anak-anak, dan doa orang tua. Nah, Ibu Mercy, di dalam penghujung dari pembahasan kita kali ini, apakah Ibu Mercy punya statement, closing statement untuk orang tua yang mengikuti pembahasan kita? Kalau saya boleh katakan, saya dengan Bu Mini sharing seperti itu pendengar sekalian jangan pernah berpikir bahwa kami itu adalah orang-orang yang expert, langsung menjadi sempurna, menjadi seorang ibu yang mewakili karakter seorang ibu yang Tuhan inginkan di hadapan anak-anak kita. Tidak. Kita itu hanya menjadi parents, kita menjadi perempuan bukan karena kita unik seorang perempuan, maka kita berbeda dari yang lain. Kita menjadi perempuan unik karena kita adalah orang Kristen, orang percaya, maka kita menjadi perempuan yang unik. Itu yang membedakan kita. Kita belajar untuk begini ya, kita bukan orang sempurna, tapi kita berharap penebusan Kristus itu yang memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kalau masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada masalah. Ada pola pikir kebiasaan pendidikan orang tua kita dulu, ada traumatik, ada perbedaan karakter, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita menjadi seorang bapak, seorang ibu yang sudah ditebus, yang menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, yang memiliki hati yang teachable spirit di hadapan anak-anak kita. Seorang bapak yang bukan otoriter, pokoknya saya, tapi dengan rendah hati ya, melindungi, ya membawa keluarganya, bahkan mengaku kesalahan kepada anak-anaknya, ya bahkan mungkin minta anak-anaknya juga mendoakan dia, sehingga anak-anak juga melihat gambaran begini Bu Mini. Orang tua saya memang tidak sempurna, tetapi mereka berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Maka itulah pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang bengkok ini ya Ibu. Itu dari saya. Nikmatilah kasih karunia Tuhan. Penebusan itu yang mengubahkan kita, sehingga kita mengenal identitas kita dengan benar, tidak malu di tekanan dunia ini, ya dan tidak gagal mencerminkan karakter Allah di tengah-tengah keluarga kita. Itu Ya. dari saya Bu Mini. Terima kasih banyak Ya. ya. Bapak Ibu sekalian, saya merasa ini adalah pembahasan di mana di dalamnya itu terdapat begitu banyak pernak-pernik yang saya percaya Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, biarlah pembahasan kita atau perbincangan ini menjadi satu, bukan sekedar sesuatu yang oh iya ya benar ya, oh iya ya, menambah kepala kita makin berat karena ilmunya banyak, tetapi biarlah hati kita menjadi tanah yang gembur itu di mana firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Saya percaya ketika orang tua itu bertumbuh iman, anak-anak pun akan bertumbuh. Dan saya berharap untuk berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian melalui episode yang berikutnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.